Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ada isu menarik yang sekarang viral, yaitu isu adanya pemecatan atau rencana pemecatan sejumlah, bahkan ini ribuan orang ASN yang status P3K. Apakah benar? Nah, sebelum kita bahas tentang hal itu, kami minta dukungan Anda agar yang baru menemukan channel ini dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Terima kasih atas dukungannya, semoga semuanya sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja kita simak video-videonya terkait hal itu berikut ini. Lagi ramai di sosmed, katanya P3K terancam dipecat. Bahkan di beberapa daerah sudah mulai melakukan pemecatan terhadap P3K demi efisiensi anggaran. Yang udah gila ya kurasa pemerintah ini ya kan. Efisiensi anggaran. Kalau mau demi efisiensi ya kan Pak, jangan kalian beli lagi mobil baru buat pejabat, buat kadis, buat anggota dewan. Itulah efisiensi. Jangan lagi kalian gila-gila rapat perjalanan dinas sana sini nggak tentu-tentu. Itulah efisiensi. Menteri-menteri itu jangan lagi dikasih-kasih mobil baru. Jangan bikin rumah dinas, rumah ini. Nggak ada yang kayak gitu-gitu di luar negeri setahu saya. Ini malah orang itu kan udah punya rumah, udah ada mobilnya, udah ada kendaraannya. Ini sikit-sikit pengadaan belanja barang, beli AC lah kalian banyak-banyak. Kalau kamu di efisiensi, nggak apalah nggak makan. Jadi kalau udah P3K, honorer-honorer itulah yang kalian pecati. Nggak makan orang tuh nanti sekeluarga bos. Mereka itu rakyat juga. Kadang-kadang nggak habis thinking sama jalan pikirnya ini. Kalau menurut bapak-bapak gimana coba? Coba komen. P3K paruh waktu, ASN tanpa THR, tanpa pensiun. Di mana keadilan? Bayangkan, Anda sudah puluhan tahun mengabdi pada negara. Akhirnya diangkat jadi ASN. Tapi THR tidak dapat, gaji 13 apalagi, bahkan pensiun pun tidak. Inilah realita yang dirasakan sebagian P3K paruh waktu hari ini. Mereka bekerja dengan beban kerja dan jam kerja yang sama dengan P3K full time. Mereka juga sudah memiliki NIP dan terdaftar resmi sebagai ASN di BKN. Namun, karena seleksi kuota yang terbatas di masa lalu, mereka tidak masuk formasi penuh. Akhirnya, mereka tetap diangkat sebagai ASN, tetapi gajinya masih seperti pegawai honor lama, bahkan ada yang di bawah UMR. Dan yang lebih miris lagi, P3K, baik full-time maupun paruh waktu, tidak memiliki tunjangan pensiun seperti PNS. Artinya apa? Ketika masa pengabdian mereka selesai, pendapatan mereka juga langsung berhenti. Tidak ada jaminan masa tua. Harusnya perbedaan dengan tidak adanya tunjangan pensiun seperti PNS tersebut, pemerintah harusnya punya nurani untuk memberikan hak-hak fasilitas yang layak saat mereka masih aktif tersebut. Karena itu, ketika muncul kabar bahwa P3K paruh waktu tidak mendapatkan THR atau gaji ke-14, banyak hati merasa sedih. Bukan karena ingin kemewahan, mereka hanya berharap sedikit penghargaan atas pengabdian puluhan tahun. Mungkin, solusi yang lebih bijak adalah memberikan THR proporsional, meskipun tidak penuh seperti PPPK full-time. Karena dalam Islam, keadilan dalam upah adalah perkara yang sangat serius. Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum kering-keringatnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya, menghargai tenaga dan pengabdian manusia adalah bagian dari akhlak keadilan dalam Islam. Dan ada satu hal yang harus kita ingat. Rasulullah SAW juga bersabda, "Takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa orang yang tersakiti seringkali lebih cepat sampai ke langit. Karena itu, harapan kita sederhana. Semoga para pemimpin negeri ini diberi hati yang peka untuk melihat jeritan arus bawah. PPPK tidak meminta kemewahan. Mereka hanya berharap kehidupan yang layak, gaji yang cukup untuk keluarga, setidaknya mendekati UMR, dan penghargaan yang adil atas puluhan tahun pengabdian kepada negara. Karena keadilan adalah fondasi kuat sebuah bangsa. Dan ketika pemimpin berlaku adil, disitulah rahmat Allah turun kepada sebuah negeri. Baiklah saudaraku, sampai jumpa di konten dakwah Islami selanjutnya. Kita bahas kembali keadilan dan amanah dalam segala aspek kehidupan. Isu PHK massal P3K gara-gara kebijakan presiden baru. Stop dulu, itu berita keliru. Mari kita bedah fakta hukumnya. Aturan batas belanja pegawai maksimal 30% itu bukan aturan baru kemarin sore. Ini adalah amanat UU nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD yang disahkan 4 tahun lalu. Pemerintah pusat sudah memberi waktu transisi 5 tahun. APBD itu harus adil, jangan habis hanya untuk gaji, tapi harus mengalir untuk jalan, jembatan, dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Jangan gampang kepancing provokasi. Yuk,
kawal anggaran yang lebih sehat untuk Indonesia. Kami menegaskan kalau MBG, SPPG ini di P3K-kan, P3K-kan, maka kami minta guru-guru yang hari ini P3K paruh waktu langsung diangkat menjadi PNS. Nah, itu permintaan Komisi 10. Jadi P3K paruh waktu hari ini yang nasibnya tidak jelas, yang gajinya justru lebih sedikit dibandingkan ketika mereka belum berstatus paruh waktu. Nah, kami di Komisi 10 minta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membuat formula bersama dengan Menpan RB untuk mengangkat P3K paruh waktu ini maupun penuh waktu menjadi PNS. Dan itu insya Allah akan disetujui. Pemerintah menyetujui itu. Tinggal besarannya berapa disesuaikan dengan keuangan negara. Artinya mana yang lebih dulu nih, antara P3K SPPG atau guru? Yang Ya di negeri. artinya kami minta supaya beriringan. Jadi seiring sejalan. Ya kan, artinya pemerataan atau keadilan ini juga harus dilaksanakan. Belum genap setahun, status P3K paruh waktu sudah dipastikan akan dihapus pada 2026. Ini bukan isu, ini revisi undang-undang. Pemerintah dan DPR RI resmi merevisi Undang-Undang ASN tahun 2026. Dalam aturan baru itu, skema P3K paruh waktu dihapus ke depan. Hanya ada dua status resmi ASN. Pertama, PNS. Kedua, P3K penuh waktu. Artinya apa? Status paruh waktu tidak lagi menjadi skema permanen dalam sistem kepegawaian negara. Demi selamatkan anggaran, pemerintah akan mengorbankan P3K. Hal ini adalah berita resmi. Bahwasanya pemerintah telah meluncurkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bahwasanya belanja pegawai untuk APBD wajib maksimal 30%. Artinya dengan kebijakan ini tentunya mau tidak mau pemerintah daerah harus mengurangi belanja pegawainya. Kendati demikian, pemerintah pusat sekarang sedang mencari solusi terbaik agar P3K tidak kena PHK ataupun tidak dipecat di kemudian hari. Tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang efisiensi anggaran yang sedang dilakukan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Jika beban yang sama tapi tidak diberikan hak untuk pensiun, pensiun hanya untuk pegawai negeri sipil, maka oleh karena itu P3K harus lebih hati-hati. Karena P3K pertama bisa dihentikan perjanjian kerjanya setiap tahun, yang kedua dievaluasinya karena berbasis kinerja, dan yang ketiga harus mempersiapkan diri untuk mempersiapkan pensiun. Jika masih muda sudah P3K, maka sejak muda harus mempersiapkan pensiun untuk mempunyai aset untuk menjamin hari tuanya. Itu saja ya, selamat kepada yang sudah diangkat menjadi P3K, tapi harus hati-hati. P3K udah dihapus di tahun 2026. Jika rekrutmen P3K dihapus tahun 2026, maka teman-teman yang berusia di atas 35 tahun sudah tidak punya kesempatan lagi untuk bermimpi menjadi ASN ya. Tapi tenang aja, beruntung ada kabar baik dari Kepala BKN bahwa di tahun 2026 untuk seleksi CASN itu akan dibuka kembali, baik itu PNS dan juga untuk P3K, cuma menggunakan format baru yaitu Zero Grow. Artinya akan diprioritaskan untuk mengisi formasi yang kosong saja, yang sudah ditinggalkan oleh para pensiunan dan juga yang benar-benar kosong banget pokoknya ya, tidak dilakukan secara besar-besaran yang dilakukan pada tahun 2024 kemarin ya. Tapi untuk tahun 2026 nanti seleksi P3K itu bisa saja dengan format baru, yaitu sudah tidak ada lagi afirmasi untuk para tenaga honorer. Jadi Bapak Ibu harus dipersiapkan dari sekarang semaksimal mungkin ya.